Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami terkait materi absorpsi fisika, absorpsi kimia, dan juga isotrop absorpsi untuk pemenuhan tugas mata kuliah kinetika kimia dengan dosen pengampu Ibu Lisa Tania, SPD MSc, dan juga Bapak Andrian Saputra, SPD MSc. Saya Wenda Zarima, NPM 19130238 akan menjelaskan terkait pembahasan yang pertama. Nah, apa sih absorpsi itu? Absorpsi merupakan peristiwa penyerapan suatu substansi pada permukaan zat padat. Pada fenomena absorpsi, terjadi gaya tarik-menarik antara substansi terserap dan penyerapnya. Dalam sistem absorpsi, fasa terabsorpsi dalam solid disebut absorbat, sedangkan solid tersebut adalah absorben. Proses absorpsi dapat terjadi karena adanya gaya tarik atom atau molekul pada permukaan padatan yang tidak seimbang. Adanya gaya ini, padatan cenderung menarik molekul-molekul lain yang bersentuhan dengan permukaan padatan, baik fasa gas atau fasa larutan ke dalam permukaannya. Akibatnya, konsentrasi molekul pada permukaan menjadi lebih besar daripada dalam fase gas zat terlarut dalam larutan. Proses absorpsi hanya terjadi pada permukaan, tidak masuk dalam sabuk atau ruah. Atau absorpsi secara umum adalah proses penggumpalan substansi terlarut atau soluble yang ada dalam larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap, di mana terjadi suatu ikatan kimia fisika antara substansi dengan penyerapnya. Definisi lain menyatakan absorpsi sebagai suatu peristiwa penyerapan pada lapisan permukaan atau antar fasa, di mana molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan pengabsorpsi atau absorban. Selanjutnya yaitu jenis-jenis absorpsi. Berdasarkan interaksi molekular antara permukaan absorban dengan absorbat, absorpsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Nah, untuk yang pertama yaitu absorpsi fisika. Absorpsi fisika merupakan absorpsi yang terjadi karena adanya gaya van der Waals. Gaya van der Waals adalah gaya tarik-menarik yang relatif lemah antara absorbat dengan permukaan absorban. Pada absorpsi fisika, absorbat tidak terikat kuat pada absorban, sehingga absorbat dapat bergerak dari suatu bagian permukaan absorban ke bagian permukaan absorban lainnya. Dan pada permukaan yang ditinggalkan oleh absorbat tersebut dapat digantikan oleh absorbat lainnya. Absorpsi fisika merupakan peristiwa reversibel, sehingga jika kondisi operasinya diubah, maka akan membentuk kesetimbangan yang baru. Proses absorpsi fisika terjadi tanpa memerlukan energi aktivasi. Ikatan yang terbentuk dalam absorpsi ini dapat diputuskan dengan mudah, yaitu dengan pemanasan pada temperatur sekitar 150 hingga 200 derajat Celcius selama 2 hingga 3 jam. Contohnya yaitu absorpsi oleh karbon aktif. Karbon aktif merupakan senyawa karbon yang diaktifkan dengan cara membuat pori pada struktur karbon tersebut. Aktivasi karbon aktif pada temperatur yang tinggi akan menghasilkan struktur berpori dan luas permukaan absorpsi yang besar. Semakin besar luas permukaan, maka semakin besar substansi terlarut yang melekat pada permukaan media absorpsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis absorpsi. Adsorpsi fisika. Entalpi fisorpsi dapat diukur dengan mencatat kenaikan temperatur sampel dengan kapasitas kalor yang diketahui, dan nilai kasnya berada sekitar 20 kJ per mol. Contohnya pada tabel 29.1 di samping. Perubahan entalpi yang kecil ini tidak cukup untuk menghasilkan pemutusan ikatan, sehingga molekul yang terfisorpsi tetap mempertahankan identitasnya, walaupun molekul itu dapat terdistorsi dengan adanya permukaan. Selanjutnya, kesetimbangan adsorpsi. Ketika fluida yang mengandung adsorbat dikontakkan dengan padatan adsorben, molekul-molekul adsorbat berpindah dari fluida ke padatan sampai konsentrasi adsorbat dialirkan fluida berada dalam keadaan setimbang dengan adsorbat yang teradsorb dalam padatan adsorben.
Brenner mengklasifikasikan adsorpsi isotermis ke dalam 5 jenis kurva seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, Brenner mengklasifikasikan adsorpsi isotermis ke dalam 5 jenis kurva seperti gambar di samping. Bisa dilihat ada beberapa tipe gambar absorpsi isotermis. Ada tipe 1, 2, 3, 4, dan 5. Tipe 1 jenis kurva ini, yang pertama, jenis ini disebut Langmuir isoterm, menggambarkan absorpsi suatu lapis monolayer, yaitu banyaknya absorbat mendekati harga pembatas saat P per PO mendekati 1. Jenis ini biasanya diperoleh dari absorben berpori kecil atau mikropore, kurang dari 2 nanometer dan luas area eksternal yang sangat sedikit. Kurva jenis ini biasanya diperoleh dari adsorben karbon aktif dan zeolit molekuler sieve. Selanjutnya, kurva tipe yang kedua, yaitu jenis ini adalah bentuk normal isoterm pada absorben tak berpori atau non-porous, atau padatan berpori besar macropores yang menunjukkan absorpsi monolayer multilayer. Titik B yang ditunjukkan pada gambar itu menunjukkan kondisi awal tahap linier dari isoterm. Biasanya ini digunakan untuk mengidentifikasikan tekanan relatif saat pelapisan monolayer selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan absorpsi, yaitu pada tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Yang pertama pada tipe 3. Tipe 3 ini menunjukkan kuantitas absorben semakin tinggi saat tekanan relatif bertambah. Tidak adanya titik B seperti pada jenis kedua disebabkan karena interaksi adsorban-adsorban yang lebih kuat dibanding adsorben-adsorben. Sama seperti tipe 2, jumlah lapisan pada permukaan adsorben tidak terbatas atau multilayer. Dan selanjutnya adalah tipe 4. Tipe 4 itu hampir sama dengan tipe 2, di mana rentang tekanan relatif rendah sampai menengah. Volume terbesar adsorban yang terabsorpsi dapat dihitung dari capillary condensation yang telah sempurna mengisi pori-pori. Kurva jenis ini dihasilkan dari padatan adsorben berukuran mesopor sehingga ukurannya sekitar 2-50 nanometer. Kurva di samping menjelaskan mengenai kurva absorpsi isotermis Langmuir dan BET, di mana pada masing-masing tipe memiliki bentuk kurva yang berbeda-beda. Ini adalah tipe 5. Tipe 5 adalah tipe dengan jenis hampir sama dengan tipe 3, di mana dihasilkan dari interaksi yang rendah antara adsorben dengan adsorban. Tipe 5 ini juga ditunjukkan oleh pori dengan ukuran sama seperti tipe 4. Baik, di sini saya Indra Kartika akan menjelaskan tentang pengertian absorpsi kimia atau kinsorpsi. Jadi, absorpsi kimia merupakan absorpsi yang terjadi karena terbentuknya ikatan kimia antara molekul-molekul absorbat dengan absorben. Absorben di sini adalah zat penyerap, sedangkan absorbat adalah zat yang diserap. Ikatan yang terbentuk merupakan ikatan yang kuat sehingga lapisan yang terbentuk merupakan lapisan monolayer. Pada absorpsi kimia yang terpenting adalah spesifikasi dan kepastian pembentukan monolayer, sehingga pendekatan yang digunakan adalah dengan menentukan kondisi reaksi. Absorpsi kimia tidak bersifat reversibel dan umumnya terjadi pada suhu tinggi di atas suhu kritis adsorban. Oleh karena itu, untuk melakukan proses desorpsi diperlukan energi yang lebih tinggi untuk memutuskan ikatan yang terjadi antara absorben dengan absorban. Nah, sehingganya bisa kita lihat pada tabel 29.1, 29.2 bahwa entalpi kimisorpsi itu lebih besar dibandingkan pada untuk fisisorpsi. Nah, molekul yang terkimisorpsi dapat terpisah karena tuntutan valensi atom permukaan yang tidak terpenuhi. Adanya fragmen molekul pada
melanjutkan slide berikutnya, yaitu contoh absorpsi kimia. Contoh absorpsi kimia ini adalah absorpsi dengan adanya larutan MEA, NaOH, K2CO3 dan sebagainya. Aplikasi dari absorpsi kimia dapat dijumpai pada proses penerapan gas CO2 pada pabrik amoniak. Contoh soalnya menentukan fraksi molar gas SO2 dalam cairan atau pelarut air yang keluar meninggalkan absorber untuk memenuhi efisiensi absorpsi yang diinginkan. Pada laju cairan absorben yang minimum fraksi molar pas polutan yang memasuki absorber sama dengan Y1 berada dalam keseimbangan dengan fraksi molar. Cairan yang meninggalkan absorber sama dengan X1. Dalam hal ini cairan absorben akan menjadi terjenuhkan oleh adanya SO2 yang terlarut. Dalam kondisi keseimbangan tersebut berlaku Y sama dengan H X11. Proses adsorpsi. Proses adsorpsi diartikan sebagai proses di mana molekul meninggalkan larutan dan menempel pada permukaan zat adsorben. Untuk proses adsorpsi ini tergantung pada sifat zat padat yang mengadsorpsi, sifat atau molekul yang diserap, konsentrasi, temperatur, dan yang lain-lain. Nah, pada proses adsorpsi ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu transfer molekul-molekul zat terlarut yang teradsorpsi menuju lapisan yang mengelilingi adsorben. Yang kedua, difusi zat terlarut yang teradsorpsi melalui lapisan. Yang ketiga, difusi zat terlarut yang teradsorpsi melalui pori dalam adsorben. Dan yang keempat, adsorpsi zat terlarut yang teradsorpsi pada dinding pori atau permukaan. Operasi dari proses adsorpsi yang dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu proses adsorpsi dilakukan dalam suatu bak dengan sistem pengadukan, di mana penyerap yang biasanya berbentuk serbuk dibubuhkan, dicampur dan diaduk dengan air dalam suatu bangunan sehingga terjadi penolakan antara partikel penyerap dengan fluida. Yang kedua yaitu proses adsorpsi yang dijalankan dalam suatu bejana dengan sistem filtrasi, di mana bejana yang berisi media penyerap dialirkan air dengan model pengaliran gravitasi. Jenis media penyerap sering digunakan dalam bentuk bongkahan atau butiran, dan proses adsorpsi biasanya terjadi selama air berada di dalam media penyerap. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Yang pertama ada jenis adsorbat, yaitu ada ukuran molekul adsorbat dan kepolaran zat. Ukuran molekul adsorbat merupakan hal yang sangat penting diperhatikan supaya proses adsorpsi dapat terjadi dan berjalan dengan baik. Ukuran molekul adsorbat nantinya mempengaruhi ukuran pori dari adsorben yang digunakan. Molekul-molekul adsorbat yang dapat diadsorpsi adalah molekul-molekul yang diameternya lebih kecil dari diameter pori adsorben. Kemudian kepolaran zat. Sifat kepolaran dari adsorban dan adsorben juga mempengaruhi proses absorpsi. Misalnya karbon aktif, absorpsi lebih kuat terjadi pada molekul polar dibandingkan dengan molekul nonpolar pada kondisi diameter yang sama. Yang kedua, ada karakteristik adsorben, yaitu ada kemurnian adsorben dan luas permukaan serta volume adsorben. Kemurnian adsorben sebagai zat yang digunakan untuk mengadsorpsi, maka adsorben yang lebih murni lebih diinginkan karena memiliki kemampuan absorpsi yang lebih baik. Kemudian untuk luas permukaan dan volume pori adsorben, jumlah molekul adsorbat yang terabsorpsi meningkat dengan bertambahnya luas permukaan dan volume pori adsorben. Dalam proses absorpsi, adsorben seringkali ditingkatkan luas permukaannya karena luas permukaan adsorben merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi proses absorpsi. Yang ketiga, temperatur. Proses absorpsi yang merupakan proses eksotermis dengan peningkatan temperatur pada tekanan tetap akan mengurangi jumlah senyawa yang terabsorpsi. Yang keempat, ada tekanan adsorban. Untuk setiap jenis absorpsi berdasarkan interaksi molekul yang terjadi, tekanan adsorbat akan mempengaruhi jumlah molekul adsorbat pada
absorpsi fisika, bila tekanan absorpsi meningkat, jumlah molekul adsorbat akan bertambah. Namun pada absorpsi kimia, jumlah molekul adsorbat akan berkurang bila tekanan adsorbat meningkat. Dan absorpsi kimia yang pertama ada gaya yang bekerja. Pada absorpsi fisika, gaya tertarik secara fisika, sehingga absorpsi fisika sering disebut dengan absorpsi van der Waals. Untuk absorpsi kimia, gaya tarik atau ikatan kimia, sehingga absorpsi kimia sering disebut dengan absorpsi teraktivasi. Untuk tebal lapisan, pada absorpsi fisika banyak lapisan multilayer. Untuk absorpsi kimia hanya ada satu lapisan atau disebut dengan single layer. Untuk energi aktivasi pada absorpsi fisika kurang dari 1 kilokalori per gram mol. Pada absorpsi kimia ada 10-60 kilokalori per gram mol. Untuk temperatur, absorpsi fisika terjadi pada temperatur di bawah titik didih absorbat. Untuk absorpsi kimia dapat terjadi pada temperatur tinggi. Untuk perbedaan selanjutnya, kemampuan absorpsi pada fisika lebih bergantung pada absorbat daripada adsorben, sedangkan pada kimia bergantung pada adsorben dan adsorbat. Untuk jumlah zat terabsorpsi, pada absorpsi fisika sebanding dengan kenaikan tekanan, sedangkan pada absorpsi kimia sebanding dengan banyaknya inti aktif adsorben yang dapat bereaksi dengan adsorbat. Kemudian driving force. Pada absorpsi kimia tidak ada transfer elektron meskipun mungkin terjadi polarisasi pada sorbat. Sedangkan pada absorpsi kimia ada transfer elektron, yaitu terbentuk pada ikatan antara sorbat dan permukaan padatan. Untuk kalor absorpsi, pada absorpsi fisika terjadi pada 5-10 kilokalori per gram min mol gas, sedangkan pada absorpsi kimia 10-100 kilokalori per gram min mol gas. Baik, perkenalkan, nama saya Stevi Aribowo dengan nomor pokok mahasiswa 1813023-049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isoterm adsorpsi. Jadi, isoterm adsorpsi merupakan fungsi konsentrasi zat terlarut yang terserap pada padatan terhadap konsentrasi larutan. Persamaan yang dapat digunakan untuk menjelaskan data percobaan isoterm dikaji oleh Freundlich, Langmuir, serta Brunner, Emmett, dan Taylor. Tipe isoterm adsorpsi dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme absorpsi. Absorpsi fase cair padat pada umumnya menganut tipe isoterm Freundlich dan Langmuir. Adsorben yang baik memiliki kapasitas absorpsi dan persentase penyerapan yang tinggi. Beberapa jenis absorpsi isoterm yang dikenal adalah: yang pertama ada isoterm adsorpsi Langmuir, yang kedua ada isoterm adsorpsi Freundlich, yang ketiga ada isoterm adsorpsi Beck. Baiklah, materi selanjutnya adalah isoterm Langmuir. Nah, isoterm ini merupakan isoterm yang paling sederhana didasarkan atas dasar asumsi bahwa setiap tempat absorpsi adalah ekuivalen dan kemampuan partikel untuk terikat di tempat itu tidak bergantung pada ditempati atau tidaknya tempat yang berdekatan. Nah, keseimbangan dinamikanya adalah dapat dilihat teman-teman di PPT bahwa gas A itu di dalam sebuah wadah itu M merupakan permukaan sebuah wadah, itu berkeseimbangan atau saling menempati. Gasnya itu menempati ruang yang tersedia dalam permukaan tersebut. Nah, konstanta laju Ka melambangkan adsorpsi dan Kd melambangkan desorpsi. Laju penutupannya sama dengan pada tekanan A. Nah, wujud dari A ini adalah gas, makanya mempunyai tekanan. Nah, tekanan A tadi itu
menempati jumlah tempat yang kosong pada N 1 min theta itu sebanding dengan tekanan A, dengan N merupakan jumlah tempat total, hingga diperoleh persamaan kedua, theta sama dengan Ka dikali P dikali N dalam kurung 1 min theta. Nah, laju perubahan theta desorpsi sebanding dengan jumlah spesies teradsorpsi, hingga diperoleh persamaan theta sama dengan Kd dikali N dikali theta. Nah, karena memiliki keseimbangan, maka kedua laju itu sama. Persamaan yang tadi, yang sebelumnya, theta sama dengan Ka dikali P dikali N 1 min theta itu berkeseimbangan dengan theta sama dengan Kd N dikali theta. Nah, maka diperolehlah keseimbangan kedua laju itu dan menjadikan persamaan dan memperoleh persamaan yang baru, yaitu theta sama dengan Kp per 1 per Kp itu menjadi K sama dengan Ka per Kd, yang Ka ini adalah K adsorpsi dan Kd di sini adalah desorpsi. Nah, berikut merupakan contoh soal isoterm Langmuir. Nah, data di bawah ini untuk adsorpsi dari karbon monoksida pada ruang yang suhunya 273 Kelvin. Lalu buktikanlah bahwa data itu cocok dengan isoterm Langmuir dan carilah konstanta K dan volume yang sesuai dengan penutupan sempurna semua data itu. P sudut dikoreksi terhadap 1 atm. Nah, berikut adalah datanya. Untuk tekanan 100 torr ini mempunyai volume sebesar 10,2 cm3 dan begitu pun seterusnya. Dapat teman-teman lihat di slide PPT-nya. Lalu untuk memecahkan soal seperti ini, kita akan mengamati sebuah perhitungan yang akan saya sediakan di dalam slide PPT. Berikut adalah perhitungannya. Nah, jika digambarkan di dalam kurva yang data tadi, maka kurvanya akan menunjukkan seperti ini. Nah, untuk mencari nilai K yang tadi ditanyakan, dapat teman-teman lihat bahwa tadi kan K sama dengan Ka per Kd. Nah, dan teman-teman saja langsung masukkan Ka di sini 1 dan Kd di sini 110 cm3 dikali 9 torr cm3. Itu mempunyai hasil 1,10 pangkat min 3 torr. Selanjutnya yaitu isotherm Freiling. Isotherm Freiling menggambarkan hubungan antara jumlah komponen yang teradsorpsi per unit adsorben dengan konsentrasi komponen tersebut pada keseimbangan. Nah, untuk persamaan isotherm adsorpsi Freiling sendiri dapat dituliskan sebagai berikut. X per M sama dengan K dikali Ce per N. Keterangannya, X per M itu merupakan jumlah adsorbat yang diadsorpsi per meter persegi adsorben. Kemudian Ce itu konsentrasi zat terlarut dalam larutan setelah mencapai keseimbangan adsorpsi. Kemudian K dan N itu tetapan. Persamaan isotherm adsorpsi Freiling ini dapat dinyatakan dalam bentuk log, yaitu log X per M sama dengan log K plus log per N Ce. Nah, berikut ini adalah kurva isotherm adsorpsi
dari isotherm Frenling. Nah, dapat dilihat bahwa pada sumbu X atau yang absisnya itu ada log C, di mana log C tadi itu adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan setelah tercapai kesetimbangan adsorpsi. Kemudian yang vertikal ke atas itu ada X per M, log X per M, yang mana jumlah adsorbat yang diadsorpsi per meter persegi adsorben. Nah, persamaan ini mengungkapkan bahwa bila suatu proses adsorpsi itu menurut isotherm Frenling itu aluran log X per M terhadap log C akan merupakan garis lurus. Saya akan menjelaskan tentang isotherm BET, di mana nama BET ini adalah singkatan dari nama penemunya, yaitu Brennauer, Emmett, dan Teller pada tahun 1938. Metode BET ini merupakan pengembangan dari teori Langmuir. Teori Langmuir yaitu hanya dapat digunakan untuk menjelaskan adsorpsi monolayer, sedangkan untuk adsorpsi multilayer tidak dapat menggunakan teori ini. Oleh karena itu muncullah teori BET yang dapat menjelaskan tentang adsorpsi multilayer, di mana asumsi teori BET ini yaitu molekul adsorbat bisa membentuk lebih dari satu lapisan adsorbat di permukaannya. Persamaannya yaitu V per Vmon sama dengan CZ per 1 min Z dikali 1 min 1 min CZ, di mana Z sama dengan P per P bintang. P bintang yaitu tekanan uap jenuh gas yang diserap pada temperatur T, P adalah tekanan, V volume gas yang diserap, Vmon adalah volume gas yang diserap pada monolayer, dan C adalah konstanta. C dapat kita cari dengan eksponensial delta HD min delta H uap per RT, di mana delta HD ini yaitu entalpi pada lapisan pertama dan delta H uap yaitu entalpi pada lapisan berikutnya. Jika persamaan 5A tadi kita tata ulang, maka akan menjadi Z per 1 min Z kali V sama dengan 1 per C Vmon plus C min 1 kali Z per C Vmon. Nah, persamaan inilah yang dinamakan dengan persamaan BET. C-1 per Vmon dapat kita peroleh dari kemiringan grafik V per Vmon terhadap Z, di mana C Vmon ditentukan dari perpotongan pada Z sama dengan 0. Hasil keduanya jika digabungkan akan menghasilkan C dan Vmon. Kita lihat gambar 29.24 yaitu grafik isotherm BET untuk berbagai nilai C. Dapat kita lihat di sini nilai C-nya yaitu bervariasi dari 0,01 sampai C sama dengan 1000. Kita lihat pada saat C 1000 nilai V per Vmonnya lebih tinggi dibandingkan pada saat 0,01 nilai C-nya. Hal ini karena pada saat C yang tinggi itu molekul uap itu berikatan dengan permukaan lebih kuat dibandingkan dengan gaya antar molekulnya, sehingga nilai V per Vmonnya lebih tinggi. Sedangkan pada C rendah, molekul-molekul itu lebih suka berikatan dengan sesamanya dibandingkan dengan berikatan dengan permukaan. Oleh karena itu, nilai V per Vmon ini naik secara tak terbatas karena adanya adsorbat yang berkondensasi pada permukaan substrat yang tertutup. Pada tekanan rendah, isotherm Langmuir ini dapat diperoleh. Nah, pada tekanan yang relatif tinggi itu multilayer itu mulai terbentuk. Nah, jika monolayer yang pertama itu sudah terbentuk, maka untuk pembentukan multilayer yang selanjutnya itu akan lebih mudah. Di sini contoh soalnya yaitu untuk membuktikan bahwa data ini cocok dengan isotherm BET atau tidak. Yang pertama, penyelesaiannya yaitu dengan menyusun tabel. Tabel pada data di atas kita susun. Kemudian Z ini kita peroleh dari P per P bintang. Kemudian akan diperoleh titik-titik. Nah, titik-titik ini kita alurkan pada grafik. Kemudian diperoleh garis kuadrat terkecilnya yaitu memiliki perpotongan pada 0,034 sehingga 1 per C Vmonnya yaitu 3,4 dikali 10 pangkat min 4 cm pangkat min 3. Nah, grafik ini merupakan uji coba isotherm BET. Di sini untuk menguji isotherm BET ini dengan mengalurkan sisi sebelah kiri persamaan 6 terhadap Z, di mana Z ini yaitu
P per P bintang. Dari grafik tersebut diperoleh kemiringannya yaitu 1,23 dikali 10 pangkat min 2, sehingga C-1 per C Vimonnya diperoleh 1,23 dikali 10 pangkat min 3 cm pangkat min 4. Kemudian dari persamaan ini menghasilkan C-1 sama dengan 362 atau C sama dengan 363 dan Vimonnya yaitu 810 cm3. Kelebihan dari teori BET ini digunakan untuk absorpsi gas secara multilayer. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat digunakan untuk mempresentasikan data absorpsi gas pada tekanan tinggi.